Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Masjid Jami Al-Imron, yaitu Ustadz Rohadi Sanadi. Yang saya hormati jajaran pengurus RW 06 beserta para RT. Dalam hal ini pengurus RW diwakili oleh sekretaris RW, yaitu Bapak Niko. Yang saya hormati Bapak LMK RW 06 Bapak Umar Yadi. Yang saya hormati pengurus Masjid Jami Al-Imron. Yang saya hormati dan saya banggakan para tamu undangan yang sengaja panitia permajaan DKM Masjid Jami Al-Imron kita undang pada hari ini, yaitu Selasa tanggal 21 Januari 2024. Pertama dan yang utama, marilah kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana alhamdulillah pada malam hari ini, malam Rabu tanggal 21 Januari 2024, kita bisa berkumpul di sini, baik itu pengurus ataupun jamaah beserta undangan semuanya, dalam rangka penyampaian laporan pertanggungjawaban daripada Ketua DKM Masjid Jami Al-Imron masa khidmat, yaitu 2021 sampai dengan 2024. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan saya banggakan, salawat beriringan salam marilah kita selalu haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabiin dan mudah-mudahan kita selaku umatnya yang istiqomah di jalannya, insyaallah di yaumil akhir kelak nanti mendapatkan syafatul uzma dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk membuka acara pada malam hari ini, mari kita bacakan suratul Fatihah bersama-sama. Mudah-mudahan acara pada malam hari ini yaitu bisa berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun. Mari kita bacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita semua selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya, amin. Terima kasih atas keikhlasannya membacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan acara pada malam hari ini, insya Allah ini adalah acara yang sangat bersejarah buat pengurus Masjid Jami Al-Imron, wabil khusus wilayah RW 06. Mudah-mudahan ini menjadi corong utama kebaikan di dalam masyarakat kita, khususnya wilayah RW 06 Kartini. Bapak Ibu yang saya hormati, baik untuk menginjak acara selanjutnya, yaitu seperti yang tertera di dalam banner kita di belakang adalah musyawarah. Tentunya ada laporan pertanggungjawaban daripada pengurus Masjid Jami Al-Imron, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ketua Masjid Jami Al-Imron masa khidmat, yaitu dari 2021 sampai dengan 2024. Nanti setelah pembacaan laporan pertanggungjawaban daripada Ketua Masjid Jami Al-Imron, nanti diserahkan teknisnya kepada
panitia peremajaan Masjid Jami Al Imron. Dalam hal ini saya selaku ketua panitia didampingi oleh 3 wakil panitia, yaitu Bapak Yusman, Bapak Ahmad, dan Bapak Dedi. Pak Dedi mohon di sini duduknya Pak Wakil. Ini sengaja pada malam hari ini peremajaan didampingi oleh 1 tokoh masyarakat, yaitu Bapak Ahmad. Yang kedua adalah humas kita, tokoh masyarakat juga yang kita tuakan bersama, yaitu Bapak Yusman. Dan yang ketiga perwakilan dari wilayah, yaitu Bapak RT, Bapak Dedi. Jadi kita komplit di sini. Mudah-mudahan nanti apa-apa yang akan disampaikan oleh Ketua Masjid Jami Al Imron bagian dari rangkuman kepengurusan selama 3 tahun. Karena kita tahu bersama di Masjid Jami Al Imron itu masa khidmat itu 3 tahun. Adapun masjid-masjid yang lain 5 tahun. Kebetulan beliau itu sudah 2 periode, 3 tahun, 3 tahun berarti 6 tahun. Kalau 1 periode 5 tahun, 2 periode 10 tahun. Jadi ini masih ada gambaran, kalaupun ini 3 periode masih di bawah 10 tahun. Jadi ini hanya gambaran ringan, gambaran sedikit untuk diketahui para jamaah. Nanti gambaran-gambaran berikutnya, pandangan-pandangan berikutnya nanti akan disampaikan oleh Bapak. Laporan LPJ-nya diserahkan kepada wakil dan diterima, maka beliau secara otomatis didemisioner atau kepengurusan masjid itu dikatakan kosong sebelum nanti dibentuk lagi daripada kepengurusan Masjid Jami Al Imron. Kepada Ustadz Rohadi, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah ala barakatillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, amma ba'du. Terutama dan paling utama, mari kita sama-sama manjatkan puja-puji rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, Islam, sehat wal afiat serta nikmat panjang umur. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada karibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Semoga di akhir zaman kita semua mendapatkan syafaatul uzmanya. Yang saya hormati aparatur pemerintah, yaitu Bapak Sekwe, Bapak Sekretaris RW 06, Bapak Niko Sugandi. Yang saya hormati Ketua Panitia Penyelenggara Peremajaan Masjid Jami Al Imron, Bapak Haji Rozak, dan juga wakilnya Bapak Ahmad, Bapak Yusman, Bapak Dedi, dan Bapak Salimun. Dan juga yang saya hormati para RT, jamaah, para ibu-ibu. Semoga kumpulnya kita di sini mendapatkan keberkahan, cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Izinkanlah kami sebagai ketua Masjid Jami Al Imron periode 2022 sampai dengan 2001 sampai dengan 2024, masa baktinya telah selesai pada malam hari ini. Maka insya Allah kami akan melaporkan daripada keuangan semasa kami menjabat 3 tahun lamanya. Maka dengan ini izinkan saya akan menyampaikan laporan keuangan selama saya menjabat 3 tahun di Masjid Jami Al Imron. Tahun pertama yaitu 2001-2022, saldo awal 7.635.000, lalu pengeluaran saldo awal 7.635.000, terus pengeluaran dengan 119 juta, pemasukan dari 2001 sampai 2022 119
juta 133.000, dikeluarkan yaitu 123.562.000, saldo 3.206.000. Lalu tahun kedua saldo awal 3.206.000, lalu masukkan 131.402 rupiah. 131 juta 402.000 rupiah ya. Lalu pengeluarannya 128.016.000 rupiah. Totalnya jadi 134.608.000, pengeluarannya 128.016.000, jadi saldonya ada 6.592.000. Lalu dari tahun ketiga yaitu saldo awal 6.592.000, masuk 2024 sampai dengan 2025 97.422.000, pengeluarannya 100 juta 763.000, jadi total 104.014.000, pengeluarannya 763.000. Jadi saldo saat ini kas Masjid Jami Al Imron terhitung dari 21 Januari 2025 3.251.000 ya. Jadi total saat ini uang kas Masjid Jami Al Imron sisanya ada 3.251.000 rupiah. Bendahara Tasrif Abdullah. Lalu uang yatim tahun pertama pemasukan 9.939.000, pemasukan bulan Desember 2021 sampai dengan November 2022 34.265.000 ya. Terus pengeluaran 34.200.000 rupiah, total pemasukan 44.204.000, diambil pengeluaran 34.200.000, saldo 10.004.000. Tahun kedua Desember 22 November sampai dengan November 2023, saldo awal 10.004.000, pemasukan Desember 2022 November 2023 35.175.000, pengeluaran nih dari total 45.179.000, dikeluarin untuk santunan 33.520.000, saldo 11.659.000. Yang terakhir tahun ketiga Desember 2023 Januari 2025, saldo awal 11.659.000, pemasukan Desember 2023 sampai dengan Januari 2025 36.685.000. Lalu totalnya ada 11.659.000 ditambah pemasukan per Desember 2023 sampai dengan Januari 2025 saat ini ada 36.685.000 ya. Jadi ya nih, jadi totalnya 48.344.000. Terus kita santunan lagi lebaran ya, lagi lebaran dikeluarkan 31.540.000 rupiah. Jadi sisanya saat ini kas anak yatim
di bendahara 16.804.000 rupiah. Kami ulangi sekali lagi. Saldo saat ini di Masjid Jami Al Imron, uang kas Masjid Jami Al Imron totalnya saat ini berada 3.251.000. Itu uang kas Masjid Jami Al Imron. Lalu uang kas anak yatim yang biasa kita keluarkan setahun 2 kali menjelang Lebaran dan juga Lebaran anak yatim yaitu di bulan Muharram. Ya, saat ini masih ada uang kas anak yatim dan nanti kita akan santuni menjelang Lebaran. Biasanya seminggu lagi mau Lebaran kita akan santuni. Dan uang kas saat ini di Masjid Jami Al Imron di bendahara sudah ada 16.804.000 rupiah. Inilah laporan pertanggungjawaban kami kas Masjid Jami Al Imron dan kas anak yatim piatu. Jadi terpisah kas Masjid Jami Al Imron dengan kas anak yatim piatu. Ini uang kas Masjid Jami Al Imron, uangnya masih ada 3.251.000. Ini uang kas Masjid Jami Al Imron. Lalu ini uang kas anak yatim yang ada di bendaharaan Tasrif Abdullah anak yatim. Ini ada 16.804.000 rupiah. Ini uangnya untuk anak yatim. Kita terus dikoordinir oleh anak-anak Risma setiap minggu dari rumah ke rumah. Ini sudah ada 16 juta. Nanti kita akan keluarkan menjelang Lebaran. Ya, terima kasih. Inilah pertanggungjawaban kami sebagai Ketua Masjid Jami Al Imron selama menjabat 3 tahun. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua Masjid Jami Al Imron Ustadz Rohadi Sanadi yang telah memaparkan dari sisi keuangan. Tadi sudah disampaikan bahwasanya uang kas saat ini yang ada di kepengurusan yang lama yaitu uang kas sebesar 3.251.000 rupiah dan kas anak yatim yaitu sebesar 16.804.000 rupiah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, saya double ini posisinya. Mohon izin menyampaikan juga, saya wakil Ketua Masjid Jami Al Imron. Jadi posisi saya sekarang saya menjelaskan dari sisi wakil Ketua Masjid Jami Al Imron bahwasanya alhamdulillah selama 2 periode beliau menjabat sebagai Ketua Masjid Jami Al Imron, seperti yang kita lihat bersama, infrastruktur kita Masjid Jami Al Imron alhamdulillah bagus dan terus diperbaiki setiap ada hal-hal yang tidak nyaman dipandang oleh jamaah seperti yang dilihat seperti sekarang ini. Itu yang pertama. Yang kedua, selama periode yang kedua juga kita tetap melaksanakan berbagai macam kegiatan. Seperti yang Bapak lihat semua bahwa di Masjid Jami Al Imron itu 1 minggu itu berapa kali kita mengadakan majelis taklim. Yang pertama yaitu Senin malam Selasa yaitu guru kita Ustadz Ahmad Adam. Kemudian ada Rabu malam Kamis yaitu pengajian membaca Al-Quran tajwid. Kemudian Kamis pagi yaitu tentang fikih atau syariah. Kemudian malam Jumat rutin selama 6 tahun lebih kita, yaitu baca yasinan, baca tahlil, kirim doa. Dan yang paling penting di sini alhamdulillah selama 6 tahun kita mengadakan malam Jumat berkah. Udah 6 tahun, kalau 1 tahun 10 bulan aja sudah bisa dihitung berapa kali malam Jumat berkah, plus yaitu subuh berkah setiap bulan. Malam Jumat berkah setiap bulan diadakan, subuh berkah juga diadakan setiap bulan.
Kemudian berikutnya yaitu Jumat malam Sabtu, pengajian daripada Kiai Zainuddin Ali Al-Ghazali. Jadi dalam satu pekan itu ada 4 kali pengajian, 5 kali pengajian dengan yasinan, yang itu tentunya memerlukan biaya. Setiap pengajian tentunya ada uang yang dikeluarkan untuk daripada yang mengisi ceramah ataupun tausiah, termasuk ketika kita mengadakan malam Jumat berkah. Adapun yang lainnya rutin kita, yaitu sholat Jumat, alhamdulillah sudah 3 atau 4 tahun ini kita diadakan, yaitu ada istilahnya Jumat berkah, ada makanan di depan, sehingga ini sangat menarik untuk jamaah yang lain. Bahkan di luar daripada jamaah Masjid Jami Al Imron, banyak yang sholat Jumatnya bergeser ke Masjid Jami Al Imron, yaitu yang saya lihat dari Al Hayah juga anak-anak sekolah pada bergeser. Nggak jadi masalah, nggak apa-apa. Justru kita akan mengikat anak-anak muda agar paling tidak minimal mau sholat Jumat di sini, walaupun ada orientasinya dapat makanan, tapi nggak apa-apa, itu malah bagus, karena kita sudah menjadi keputusan bersama kita di kepengurusan, yaitu kita sebisa mungkin untuk merangkul semuanya, terutama remaja. Kemudian 3 tahun yang terakhir ini kita berdasarkan hasil keputusan pengurus Masjid Jami Al Imron, yaitu atas dasar saran Pak Ahmad dan Pak Yusman, kita mengadakan acara besar setahun cukup 1 kali, maksimal 2. Kalau kita tidak ngambil di acara maulid, kita ngambil di acara Isra Mi'raj. Itu yang kita ambil sekarang. Kalau dulu tiap hari besar kita ngadain acara, tapi sekarang diambil salah satu. Karena apa? Termasuk ada kaitannya dengan biaya juga, Jadi setiap tahun kita mengadakan acara tablik akbar, dan yang kemarin alhamdulillah sukses, berjalan lancar. Yang berikutnya, yang keempat, di hari besar 1 Muharram kita mengadakan yaitu peringatan hari besar Islam 1 Muharram. Kita ada jalan keliling, baca takbir dan lain sebagainya. Ini adalah bagian daripada kegiatan Masjid Jami Al Imron yang selama ini kita adakan, kita guyup pengurusnya. Saya selaku wakil ketua Masjid Jami Al Imron, saya banyak berada di masjid lain ketika sholat Jumat ataupun apa. Di Masjid Jami Al Imron ini termasuknya yang saya lihat paling bagus, bukan karena saya jamaah di sini, bukan karena saya wakil di sini, Pak Niko. Karena ketika habis sholat Jumat, kita pengurus itu selalu kumpul di masjid, ngobrol bersama. Itu di masjid-masjid lain nggak ada yang bisa begitu. Kita contoh ambil masjid yang terdekat saja, bukan lagi membandingkan masjid. Masjid Al Hayah, masjid ini At-Taqwa Kartini 5, apalagi Al Marjan nih. Begitu sholat Jumat selesai, khotib langsung berpulang. Jadi tidak ada acara ngumpul-ngumpul, ngobrol bersama. Nah, di sini yang membedakan kita dengan pengurus yang lainnya, yaitu kita selalu kumpul bersama. Setiap ada permasalahan kita langsung pecahkan sesaat itu juga. Tidak pernah kita mengendap masalah, kecuali memang masalah itu berat. Memang tempat saya menjadi acara ketika ada permasalahan, kita kumpul dulu di rumah saya, baru setelah itu kita putuskan di masjid. Jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak baik. Jadi selama ini, selama kepengurusan Masjid Jami Al Imron, Ustadz Rohadi selaku ketua, saya yang jadi wakilnya, selalu beriringan. Ya kalau ada masalah-masalah kecil itu hal yang wajar, yang lumrah, tapi semua itu kita bisa tangani dengan baik, karena di sini ada Humas Pak Yusman yang orang yang ditokohkan. Ketika ada masalah, beliau pun secara sigap masalah itu cepat kita redam. Jadi bukan hanya di Al Imron, di tempat masjid lain pun begitu. Cuman yang saya kagumi di sini yaitu keguyubannya. Pengurus itu bisa saling mengontrol, saling mengingatkan. Tipikalnya memang beda-beda. Pak Ahmad orangnya keras,
Kita harus akuin, tapi itu jadi bagus karena berarti ada yang lecut, ada yang memberikan vitamin buat pengurus yang lainnya. Pak Yusman orangnya bisa ngayomi, pun dengan saya bisa nengahin gitu loh. Karena apa? Bagaimanapun juga ketua DKM kita itu kategorinya masih muda. Ustadz Rohadi itu punya ilmu tinggi, umurnya masih muda. Kadangan ada kebijakan beliau yang suka melebihi, kita rem. Itu kita sampaikan di sini. Tapi ini adalah buat kebaikan bersama, dan alhamdulillah hasilnya pengurus Masjid Jami Al Imron seperti sekarang ini yang setelah kita lihat. Masjidnya sudah bagus, imam-imamnya sudah tertata, walaupun ada kekurangan-kekurangan itu wajar. Karena kita ruang lingkupnya adalah di wilayah. Kecuali kita di pondok pesantren yang tajwidnya bagus semua. Kalau kita orang sudah tertarik ke masjid saja, udah alhamdulillah, udah bersyukur sekali, karena masjid itu adalah corong daripada kebaikan. Mungkin tambahan dari saya selaku wakil itu, dan tadi seperti disampaikan oleh ketua bahwa laporannya sudah tertera, boleh nanti dibaca per tahunnya uang masuk berapa, pengeluarannya berapa dari 2021 sampai 2022 per tahun, tadi di total sekian, jumlahnya keluaran sekian. Kita tidak pernah ada yang ditutupi. Setiap Jumat saya laporkan, setiap Jumat saya umumkan siapa yang sodako, siapa yang buat anak yatim. Tidak ada yang ditutupi tentang keuangan, karena keuangan itu masalah yang sangat riskan. Jadi saya sampaikan aja apa adanya. Seperti halnya ketika membangun masjid ini. Di sini bagian semua yang ikut membangun masjid sini, kita punya utang ya kita sampein. Nggak ada yang harus kita tutup-tutupin. Kita punya utang masjid, ya kita sampaikan aja memang kenyataannya kita punya utang. Tapi kan akhirnya alhamdulillah bisa terbayar semua. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kita kembalikan kepada para jamaah undangan bahwasanya tadi sudah disampaikan uangnya ada sekian, uang yatim ada sekian, uang kas masjid ada sekian. Tinggal kita menunggu dari jamaah apakah laporan daripada pengurus Masjid Jami Al Imron yang dalam hal ini tadi disampaikan oleh ketua bisa diterima atau tidak. Jadi saya pertanyakan nih dibalik, kalau tadi saya menyampaikan, sekarang saya balik bertanya, apakah laporan pengurus Masjid Jami Al Imron itu dengan program-program kegiatannya yang tadi saya sudah paparkan bersama, apakah bisa diterima oleh jamaah undangan yang ada di sini atau tidak? Silakan, bisa diterima laporan daripada Ustadz Rohadi Sanadi selaku ketua Masjid Jami Al Imron? Bisa. Saya ulangi, bisa diterima laporan dari pertanggungjawaban Ustadz Rohadi Sanadi selaku ketua Masjid Jami Al Imron masa khidmat 2021 sampai dengan 2024? Bisa ya? Alhamdulillah. Baik. Setelah itu kita pengurus lama diwakili oleh Ketua Masjid Jami Al Imron, laporan pertanggungjawabannya diserahkan kepada wakil panitia peremajaan DKM, yaitu akan diterima oleh Bapak Yusman. Kepada Ustadz Rohadi, silakan laporannya diserahkan. Dimohon berdiri saja. Pak Yanto, diambil fotonya. Foto jangan video terus. Bukti ini. Oh, foto. Kurang kesini, kurang ke tengah, biar ini kelihatan. Ya, dapat nih. Ustadz Rohadi geser sini. Nah. Oke. Salaman. 3, 2, 1. Alhamdulillah. Ini udah saya pegang nih. Terima kasih. Ini silakan bapak-bapak, ibu-ibu, makanannya yang udah disediakan dimakan dan diminum. Ini mohon maaf, ini makanannya ringan ini, tidak ada makanan yang berat-berat, tidak ada nasi kebuli, tidak ada apa-apa. Jadi ya seadanya aja, karena kita adalah pengurusan, kita nikmati. Dengan begini alhamdulillah saat ini yaitu kepengurusan Masjid Jami Al Imron sudah diserahkan kepada ketua panitia. Untuk itu malam ini jam
8 jam 20 lewat 40 menit 39 menit dinyatakan demisioner. Jadi tidak ada ketua Masjid Jami Al Imron ya Bapak-bapak, bahwa saat ini tidak ada ketua Masjid Jami Al Imron. Silakan dimakan dulu, direhat dulu sebentar, saya minum dulu juga sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan, alhamdulillah pada malam hari ini kita berkumpul di sini dalam rangka peremajaan atau pemilihan Ketua Masjid Jami Al Imron masa hikmat 2025 sampai dengan 2028. Mohon izin Pak Wakil, bahwasanya yang hadir pada saat ini sebanyak 49. 40 tambah 2 42. 40 undangan karena 50. Undangan 50 ini udah 40 lebih, berarti sudah memenuhi quorum untuk dilanjutkan daripada peremajaan. Jadi jadi 41 40 luar tambah. ini harus diparap juga. Ini bukti nanti LPJ untuk berikutnya. Jadi kita bikin undangan 50. Hah? 41 yang hadir 41 ini melebihi quorum ya. Kalau 50 25 plus 1 itu udah rapat udah bisa dimulai, udah jadi masalah. Ini melebihi daripada quorum, alhamdulillah. Artinya bahwa jamaah di sini betul-betul semangat untuk daripada mendengarkan laporan pertanggungjawaban daripada Ketua Masjid Jami Al Imron. Lanjut, bahwasanya tadi saya lihat sudah 41 ataupun 42, maka dengan ini kita rapat peremajaan akan dilanjutkan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu yang saya hormati, seperti tadi saya utarakan di awal bahwa kepengurusan saya dengan Ustadz Rohadi itu sudah berjalan selama 6 tahun. 3 tahun pertama, terus 3 tahun kedua. Banyak liku-liku dan ceritanya, tapi itu bagian daripada nikmat. Yang penting adalah ketertarikan kita kepada masjid. Itu yang utama, ketertarikan kita kepada Masjid Jami Al Imron. Untuk diketahui bersama, memang kita Masjid Jami Al Imron beda seperti masjid-masjid yang lainnya. Kita di sini bukan sedang mengadakan pemilihan RT ataupun pemilihan RW, tidak. Ada masjid yang mengadopsi seperti pemilihan RT sampai dipasang di tiang listrik, pemilihan peremajaan ketua Masjid Jami Al Imron, masjid apa tuh namanya? Ada namanya di situ. Kita tidak. Kita utamakan musyawarah. Kemarin saya ngobrol bersama sesepuh kita semua, Bapak Dedi, Pak Yusman, Pak Ahmad, Pak Salimun, Bapak Iing, hadir di rumah saya dalam rangka membicarakan yaitu kelanjutan daripada Masjid Jami Al Imron. Dari berbagai masukan yang saya terima, semuanya ngasih pandangan-pandangan, semuanya tertuju pada bagaimana Masjid Jami Al Imron itu tetap seperti sekarang ini dan diusahakan agar lebih baik lagi. Jadi untuk itu nanti kita sampaikan bersama bahwasanya yang diperlukan oleh Masjid Jami Al Imron itu adalah orang-orang yang memang punya ketertarikan hati untuk selalu bisa hadir di masjid. Itu yang utama. Ketertarikan hati yang hatinya memang terdorong
selalu ingin di masjid, baik itu maghrib, baik itu isya ataupun taklim. Jadi orang-orang yang memang di hatinya sudah tertarik. Jangan sampai hal yang sudah baik ini yang sudah kita lakukan nanti akan tercoleng oleh hal-hal yang buruk. Makanya kita mendorong untuk kepengurusan ini sebetulnya tidak terlalu banyak yang berubah. Mungkin ada nanti yang berubah, ada pergeseran yang berubah, baik itu di bendahara ataupun di seksi. Tapi semuanya kita sudah pantau semua. Mudah-mudahan nanti menjadi kepengurusan yang akan datang, kepengurusan yang akan lebih baik lagi. Sebelum saya memaparkan yang lebih utama, mungkin ada baiknya kita mendengarkan dulu apa yang akan disampaikan oleh daripada tokoh-tokoh kita, yaitu perwakilan dari wakil, yaitu oleh Bapak Yusman dan Bapak Ahmad. Nanti perwakilan dari wilayah akan disampaikan oleh Bapak Niko, perwakilan daripada RT akan disampaikan oleh Bapak Dedi. Kita lihat pandangannya dulu, baru nanti kita simpulkan bersama. Kepada Pak Yusman dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini, kami mengucapkan syukur alhamdulillah. Ada beberapa hal yang ingin sampaikan wabil khusus untuk masalah kepemimpinan yang akan kita pilih nanti. Seperti yang diulas dari Pak Ketua tadi, Pak Rojak, bahwa kita sempat berkumpul untuk membahas masalah kepengurusan yang hari ini lagi kita akan pilih. Jadi di dalam pertemuan kemarin itu kita membahas salah satunya masalah kepedulian, masalah keempatian terhadap masjid itu sendiri. Jadi pada saat kita nanti memilih si A atau si B, nanti kita buang ke pelur, itu pada intinya yang memiliki rasa kepedulian, tingkat kepedulian yang lebih tinggi dibandingkan secara umumnya. Gitu. Nah itu. Jadi bukan serta-merta ada rasa keinginan menjadi ketua atau gimana. Itu bukan sekedar itu. Jadi tingkat kepedulian yang memang bisa kita lihat dari hari ke hari. Itu. Jadi saya berharap ya Pak Rejak ya. Saya berharap untuk nanti buat pribadi maupun buat semua, saya berharap, sangat-sangat berharap untuk menentukan orang-orang yang memang kredibel. Jadi kan ada beberapa kriteria mempunyai keinginan yang berlebih untuk menjadi seorang ketua dengan motivasi-motivasi yang di luar yang seharusnya gitu. Nah, di situ kita berharap untuk proses perjalanan nanti per individu atau kita semua yang ada di sini berharap untuk bisa menentukan pilihan yang akan diajukan. Jadi kalau dari saya Pak Ketua, saya berharap untuk memilih seorang ketua di dalam kepengurusan masjid itu pertama yang memang kredibel ya, yang kepeduliannya, tingkat kepeduliannya bisa kita lihat. Dan yang selanjutnya saya berharap ada, walaupun mungkin saya secara pribadi belum bisa melihat orang per orang yang masih muda yang bisa menggantikan yang bisa menggantikan Bapak Rohadi. Jadi secara pribadi kalau memang ada, saya berharap itu ditampilin dari awal, nggak apa-apa. Jadi walaupun mungkin seperti yang tadi Pak Rojak bilang, kalau di masjid lain 2 periode 5 tahun jadi 10 tahun, itu seandainya kita belum mempunyai gitu Pak Haji, seandainya kita belum mempunyai seorang figur, nggak ada salahnya juga kita untuk mengajukan Pak Rohadi atau siapa dari jemaah ini mau mengajukan siapapun, nanti kita satu sama lain bisa memilih. Kalau dari saya begitu. Jadi yang kepedulian pertama saya ungkapkan tadi, terus yang kedua kalau bisa ditimbulin regenerasi, walaupun Ustadz Rohadi juga bagian dari regenerasi anak muda juga, hitungannya masih udah. Kalau kecuali saya Pak Ahmad masih itu udah tua ya Pak ya. Kalau Pak Ustadz Rohadi walaupun itu ketuanya kita itu masih muda, masih punya kesempatan. Jadi kita seperti yang Pak Rojak tadi, kita itu berdasarkan musyawarah. Jangan terlalu kaku untuk menerapkan peraturan yang diadopsi dari luar sementara belum tentu cocok di sini. Betul. Gitu kalau menurut saya Pak Rojak. Kurang lebih dari saya itu aja ya. Mungkin ada tambahan dari Pak Ahmad. Apabila
Terima kasih banyak. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya perwakilan dari wilayah dulu, yaitu Bapak Dedi. Bapak Dedi dulu, perwakilan dari wilayah. RT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semua kita. Saya menganjurkan untuk kedepannya, untuk Ustadz Rohadi atau siapapun yang terpilih nanti, kita serahkan untuk warga-warga yang hadir di sini aja, maksud saya gitu Pak. Jadi kita nggak terlalu inilah fokus. Jadi kita minta yang anak muda aja yang kalau bisa gitu. Si Ustadz Rohadi silakan. Jadi masalah saya itu aja Pak yang saya utarakan. Makasih Pak. Terima kasih atas masukannya. Saya lanjut dulu biar nanti saya rangkum. Kemudian perwakilan dari kepengurusan RW, yaitu Bapak Niko. Beliau sekretaris, insya Allah sebentar lagi menjadi RW. Amin. Doakan ya, doakan beliau insya Allah bisa menjadi RW 06. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan dengan bacaan Fatihah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa Pak Niko. Di masjid kita masih bisa ngomong begini, kita santai, rileks. Jadi ini bukan berarti dukungan ya, tapi kita mendoakan yang baik itu tidak jadi masalah. Kita doakan yang baik di wilayah, karena antara ulama dan umaro itu nanti harus ada sinergi, saling mengingatkan. Masjid itu corongnya kebaikan, RW itu corongnya kewilayahan, kepemerintahan. Jadi harus berjalan seiringan. Makanya tidak salah kalau saya di sini ikut mendoakan agar beliau nanti naik menjadi RW 06. Terima kasih. Lanjut Pak Niko. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Masjid Jami Al Imron Ustadz Rohadi. Oh ya, udah mantan ya. Yang saya hormati Ketua Panitia Peremajaan Masjid Jami Al Imron, para jak beserta jajarannya. Yang saya hormati para pengurus Masjid Al Imron. Yang saya hormati tokoh masyarakat, Bapak Ibu jamaah masjid yang saya cintai. Alhamdulillah hari ini kita di sini hadir untuk mengadakan peremajaan masjid ya, untuk Masjid Al Imron kedepannya untuk tahun 2025 sampai 2028. Dan alhamdulillah saya lihat selama 2 periode ini Masjid Al Imron ini terus berkembang, terus ada perbaikan, ada kemajuan. Makanya saya lihat dari ketua, wakil, pengurus semua kompak, baik, bagus, semua berjalan dengan aman, lancar, biarpun masing-masing individunya beda ya Pak. Nah, itu suatu yang sudah lumrah kalau saya bilang, dimanapun akan seperti itu. Tapi dari semua itu kita jadikan satu, akhirnya semua bisa berjalan dengan baik dan bisa berhasil sampai sekarang. Mudah-mudahan jamaah terus bertambah, para donaturnya juga terus bertambah, dan saya berharap kepengurusan kedepannya ini lebih baik lagi. Dan mungkin menurut pandangan saya, Ustadz Rohadi ini saya pikir masih layak dan bisa untuk menjadi ketua DKM Masjid Al Imron. Menurut pandangan saya, kalau bapak-bapak ya silakan. Tapi kalau menurut saya yang udah baik
bisa lebih baik lagi dengan suatu kepemimpinan Ustadz Rawadi beserta wakil, pengurus dan lainnya, karena memang kompak sekali. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas tamu undangan, atas kehadiran semua. Semoga bisa berjalan dengan lancar dan baik untuk peremajaan masjid ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Niko. Cocok ya? Cocok nggak nih? Jadi pemimpin wilayah cocok ya? Luar biasa ini. Terima kasih atas pemaparannya tadi yang telah disampaikan mewakili daripada pengurus RW 06. Selanjutnya kepada seksi imamiyah ini. Bapak Ahmad Nasir tentunya akan memberikan pandangannya juga kepada beliau. Kami persilakan. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah sekalian yang kami hormati, yang saya hormati Bapak Ketua Panitia atau Bapak Ketua Musyawarah Peremajaan Ketua Masjid periode yang akan datang. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu semuanya tanpa terkecuali, mudah-mudahan semua mendapat ridho barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Membahas masalah ketua atau DKM periode yang akan datang, kami atau saya pribadi memberi saran atau masukan siapapun nanti ya terbentuk atau yang terpilih, saya sih berharap bisa ketua yang lama naik lagi, karena figur yang baru kita belum tahu. Kalau ada yang punya figur yang baru yang kira-kira cocok, boleh nanti diusulkan dari bapak-bapak sekalian. Cuman sekedar masukan dari saya, namanya manusia Pak. Mau pengurus itu yang lama atau yang baru, barangkali nanti ke depannya itu ada kekurangan, ada kekhilafan. Tolong diingatkan, ditegur bagaimana nanti ke depannya. Yang kedua, kalau ada permasalahan yang kurang baik, wabil khusus di dalam kepengurusan di Masjid Al Imron, nanti bisa dibicarakan dengan kepengurusan, jangan diumbar di luar ya, untuk menjaga supaya kondisi atau kepemimpinan kepengurusan di masjid ini enggak semrawut atau enggak tercemar di mancanegara itu di luar wilayah. Jadi kita nanti bisa berunding di dalam, kita tegur, kita ingatkan biar enggak melebar. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan saran kedepannya nanti kepengurusannya bisa bertambah baik, bertambah bijaksana. Itu aja dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Billahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada seksi imamiyah yang telah memberikan gambarannya. Untuk itu saya selaku ketua panitia akan meringkas sedikit apa yang tadi disampaikan oleh wakil daripada ketua panitia peremajaan. Yang pertama yaitu apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Yusman, yaitu memilih figur yang memang kredibel, yaitu punya tanggung jawab dan punya kepedulian kepada Masjid Jami Al Imron. Itu yang terpenting, yaitu bagaimana seorang itu memang punya hati tulus untuk ke masjid,
punya kepedulian di masjid, dan tentunya ini mengarah pada satu nama, tapi tentunya ada pendapat lain juga, yaitu Bapak Dedi, yaitu untuk silakan mengembalikan kepada para jamaah apakah nanti nama yang diusulkan itu akan kita sepakati bersama atau tidak. Adapun Pak Niko selaku pengurus dari wilayah dari RW 06, beliau tadi secara gamblang, secara jelas menyampaikan bahwa Ustadz Rohadi masih layak untuk menjadi ketua Masjid Jami Al Imron masa berikutnya, pun dengan Bapak Ahmad. Karena setelah kita lihat, kita pantau bersama, memang belum ada yang istilahnya figur itu belum kelihatan menonjol untuk seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Yusman. Kembali ke awal, yaitu kepeduliannya, kredibelnya, serta rasa tanggung jawabnya. Ini bukan kita lagi mengarahkan pada satu nama, termasuk saya sendiri. Saya selaku wakil ketua yang sekarang sudah tidak jadi wakil lagi, hanya ketua panitia pun begitu. Jadi memang di masjid itu dibutuhkan orang yang memang punya kepedulian ke masjid dulu. Orang yang punya kepedulian di masjid, tapi kepedulian itu ketika ada hal-hal yang lain dia mau bermusyawarah, tidak mengambil kebijakan sendiri. Itu yang penting. Maka kami dari panitia sebetulnya kalau secara keorganisasian panitia tidak dibolehkan, tapi ini urusannya beda. Ini adalah masjid, jadi panitia juga boleh memberikan pandangan dan mengusulkan. Seperti tadi yang dari awal saya buka, Masjid Jami Al Imron itu hanya masa hikmatnya itu, masa baktinya 3 tahun. Beliau udah 2 kali, berarti baru 6 tahun. Adapun masjid yang lain, yaitu masa baktinya itu 5 tahun. Kalau 2 periode berarti 10 tahun. Kalaupun Ustadz Rohadi misalnya nanti disepakati bersama dia 3 periode, beliau itu berarti baru 9 tahun. 9 tahun masih di bawah 10 tahun. Kita berharap setelah kita bicara dengan Pak Yusman, Wadedi, kita berharap 3 tahun yang akan datang itu muncul. Jadi harus ada pergantian. Kalau sekarang panitia mendorong, mengerucutkan namanya ke Ustadz Rohadi, 3 tahun yang akan datang boleh dijeda dulu. Jadi dijeda dulu untuk ketua daripada masjid. Nanti setelah itu beliau masuk lagi, tidak jadi masalah. Jadi maksimal itu kalau masa baktinya 3 tahun, itu 3 kali periode dibolehkan. Tapi kalau masa baktinya 5 tahun, 2 periode ganti, nanti berikutnya boleh memajukan atau mencalonkan lagi menjadi ketua Masjid Jami Al Imron. Jadi kesimpulannya Bapak-bapak, setelah kita simak bersama daripada wakil, panitia, penasehat juga wilayah, kita di sini ada keinginan, disepakati atau tidak silakan. Tapi bila mana jamaah ada usulan yang lain pun silakan disampaikan di sini. Biar ada demokrasinya. Jadi kami hanya memberi masukan, memberikan saran, masukan bahwa yang sudah dikerjakan selama 6 tahun kemarin itu udah ada hasilnya. Dan saya termasuk orang yang mendorong beliau agar setiap laporan pertanggungjawaban keuangan selalu disampaikan. Kita sampaikan saja apa adanya, terbuka saja. Jadi enak, jamaah itu mau nyumbang itu enak, mau memberikan ini enak, mau nyumbang ini enak. Memang ada plusnya tapi ada minusnya juga. Tidak semua kepengurusan itu selalu plus semua. Minusnya saya sampaikan juga di sini. Minusnya kemarin sekali ini selama 6 tahun ada minus sekali. Mungkin di Idul Adha kemarin. Ya, kita terbiasa kurban itu minimal 4 ya tadi. Tahun kemarin bisa dibayangkan hanya 1 ekor sapi. Bagaimana pusingnya pengurus Masjid Jami Al Imron. Karena terbiasa ngetrap itu berapa? 700 ya Pak Yusman ya?
730 ya. 700 kantong, 730 kantong, di atas 700. Kemarin hanya 1 ekor sapi. Ini pembelajaran buat kita semua. Insya Allah tahun depan kita akan kembali normal lagi, yaitu mungkin bisa dianggap bisa di 4 sapi ya, kurang lebih 4 atau 5 sapi. Mudah-mudahan bisa kembali lagi. Ini pembelajaran. Jadi tidak selamanya kita selalu plus, ada minusnya kemarin. Itu bagian daripada retorika, bagian daripada pernik-pernik Masjid Jami Al-Imron. Tidak usah dijadikan masalah, tapi hal itu justru melecut kita untuk memperbaiki semuanya. Jadi sekali lagi bapak-bapak jamaah semua, saya, Pak Ahmad, Pak Yusman, Pak Niko, Pak Dedi selaku tokoh di Masjid Jami Al-Imron masih mendorong Ustadz Rohadi untuk menjadi ketua Masjid Jami Al-Imron lagi. Itu pun dengan catatan beliaunya masih mau atau enggak. Itu pun masih saya pertanyakan. Tapi ketika amanah itu diberikan, nasihat ringan nih, nasihat ringan. Ketika amanah itu diberikan, sebaiknya diterima. Yang penting menjaga amanah yang sudah diberikan. Jadi bertanya, saya jawab lagi. Mumpung dianya belum jawab, kalau dia suruh jawab nanti bingung lagi. Jadi amanah itu ketika ada yang memberikan amanah sebaiknya diterima, tapi amanah itu dipertanggungjawabkan. Ini usulan dari kami, mendorong Ustadz Rohadi untuk menjadi ketua lagi. Itu pun kalau beliaunya menerima. Mudah-mudahan beliau menerima. Udah saya bujuk, udah saya ajakin minum kopi, udah saya macam-macam deh. Ya memang beliau asalnya sih pengen yang lain, cuman ya kita sesepuh ya masih mendorong dia. Tapi dari jamaah, ini saya kembalikan kepada jamaah sekarang. Apakah jamaah ada mengusulkan nama lain selain Ustadz Rohadi? Ya. Waalaikumsalam. Ya. Jadi saya mengusulkan kalau bisa calon dia ada lagi cuma satu adalah Rohadi Sanadi. Satu calonnya ya. Satu Rohadi Sanadi tadi kan Rohadi. Ini Rohadi Sanadi. Siap. Terima kasih usulannya. Siap. Jangan yang ini. Amin. Amin. Bapak yang lain. Jadi tadi usulan yang pertama, beliau juga mendorong Ustadz Rohadi Sanadi untuk menjadi ketua lagi. Saya masih berikan waktu. Silakan barangkali ada usulan-usulan yang lain. Boleh diurut aja dari sini ujung. Dari mulai Pak Salimun. Apakah ada usulan lain? Tidak ada. Pak Sidik? Idem. Lanjut. Yang lainnya? Idem semua. Pak Idi? Lanjut. Dari samping Pak Yunus? Oh lanjut juga. Ji, lanjut. Semua lanjut. Perwakilan dari remaja masjid? Pak Dani? Lanjut. Iya. Bapak? Lanjut aja. Pak Gopar sesepuh. Lanjut. Menteri Pertahanan dan Keamanan, Bapak Indra. Lanjut ini. Ganti maksud terkait yang lain. Saya mau mengusulkan imam ketua yang lama jadi lagi. Wah. Iya. Berarti sama ya, sama ketua. Ayah. Tokoh masyarakat. Ayah. Setuju ayah. Ayah maju ayah. Lanjut. Iya. Itu Pak Asep. Pak Adam, tokoh. Pak siapa? Pak Amir. Amir Khan. Pak Uridno. Lanjut Pak Haji, Pak Jino. Idem aja. Ini tokoh muda nih, Mas Arif.
Lanjut. Nah, Pak Iing bagian daripada yang kemarin ikut rapat. Lanjut ya. Pak Joni. Lanjut. Luar biasa. Alhamdulillah. Sekarang tinggal ibu-ibu yang di luar yang mewakili. Ada pandangan? Lanjut ya. Ini enaknya Masjid Jami Al Imron itu begini. Coba kalau yang lain ngurusin peremajaan masjid aja pada berantem. Kalau kita sih alhamdulillah tidak seperti itu. Saya selama di masjid ini selalu bisa mengikuti apa yang dimau oleh daripada jamaah. Ini mohon izin, tadi saya sudah tanya dari 42 orang atau lebih. Ternyata beliau ini meminta antum jadi ketua lagi. Apakah bersedia? Dijawab dulu. Jawab dulu. Nanti sebutannya setelah dipilih. Ya, kalau memang masih dipercaya, ya insya Allah saya terima dengan niat karena Allah. Saya terima amanah yang telah diberikan kepada saya. Terima kasih atas kepercayaannya kepada saya. Semoga saya bisa kembali memegang amanah selama 3 tahun yang akan datang. Terima kasih. Alhamdulillah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, ini sudah dijawab dengan hati tulus dan ikhlas dan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala pun kepada para jamaah bahwasanya pada hari ini Selasa tanggal 21 Januari 2025 jam 9 malam lewat 10 menit dinyatakan bahwa Ustadz Rohadi Sanadi menerima untuk mengemban amanah lagi menjadi Ketua Masjid Jami Al Imron masa bakti 2025 sampai dengan 2028 sah. Amin. Alhamdulillah. Jadi tadi sesuai sudah disepakati bersama, antum sekarang menjadi Ketua Masjid Jami Al Imron lagi. Ringan kan? Kalau rapat di Masjid Jami Al Imron ringan nih, saya mimpinnya nih. Jadi kembalikan lagi Pak Wakil, gantian nih yang memberikan. Berarti saya memberikan laporan daripada pertanggungjawabannya, saya kembalikan lagi kepada Ketua Masjid yang baru, yaitu Ustadz Rohadi Sanadi. Jangan Ustadz Rohadi doang ya, Ustadz Rohadi Sanadi. Saya berikan lagi laporan pertanggungjawabannya. Silakan Tad, antum berdiri. Aduh, saya berikan lagi di potong lagi ini. Ada serahin lagi nih, antum dari Ketua Masjid Jami Al Imron masa khidmat 2025 sampai dengan 2028. Semoga bisa menjalankan tugas ini dengan baik dan amanah. Amin. Alhamdulillah. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, selesai sudah acara pada malam hari ini, tapi sebelum kita tutup dengan doa penutup, yaitu kita mendengarkan sambutan daripada Ketua Masjid Jami Al Imron yang baru, yaitu Ustadz Rohadi Sanadi masa bakti 2025 sampai dengan 2028. Adapun hal-hal yang lain yaitu tentang KSB-nya, Sekretaris dan Bendahara, tentunya nanti hak daripada prerogatifnya Ketua Masjid Jami Al Imron tentunya akan segera dirapatkan daripada untuk Sekretaris, Bendahara, dan seksi-seksi yang lain. Malam ini hanya kita menentukan yaitu Ketua Masjid Jami Al Imron saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada seluruh para jamaah yang telah mempercayai saya kembali menjabat sebagai Ketua DKM Masjid Jami Al Imron
ini sangat berat, tapi karena ini adalah amanah yang telah diberikan, kepercayaannya kepada kami, insya Allah kami jalankan dengan sebaik-baiknya. Amanah ini insya Allah akan saya jalankan, namun juga kami mohon bantuannya kepada para jamaah, karena masjid ini nggak bisa saya pegang sendiri sebagai pemimpin, tapi juga sangat kepeduliannya kepada seluruh para jamaah. Dan juga nanti next selanjutnya akan ada musyawarah kembali untuk membentuk struktur kepengurusan Masjid Jami Al Imron. Nanti wakilnya siapa, sekretarisnya siapa, bendaharanya siapa, sesi-sesinya siapa. Nanti 2 atau 3 hari kembali kami undang pada para jamaah yang nanti saya undang. Kami berharap untuk bisa hadir dan kerjasamanya. Dan juga apabila ada jalan yang salah terhadap diri saya pribadi, mohon ditegur langsung. Saya sangat senang apabila saya salah jalan, tetap segeralah menegur saya. Jangan sampai di belakang membicarakan yang nggak baik, tetapi ketika saya salah jalan segera ditegur. Ini saja pesan saya. Next juga insya Allah tadi sampaikan oleh Pak Haji Rojab, Idul Adha nanti saya sudah membuat tabungan kurban ya, karena tahun kemarin kita sangat minim dapatnya 1 ekor sapi, yang insya Allah nanti Idul Adha yang akan datang itu sudah ada tabungan. Jamaah yang belum nabung ataupun yang ingin menabung untuk kurban sapi dipersilakan bisa menghubungi saya dan juga Pak Haji Rojak, karena saya hanya menyampaikan, mengajak, tetapi uangnya yang megang itu Pak Haji Rojak. Saya nggak berani megang uang. Pun demikian dari kas masjid dan juga uang anak yatim ada petugasnya, ada yang memegangnya, yaitu Tasrif Abdullah. Dan juga nanti strukturnya mengenai keuangan saya nggak sangat pegang ya. Jadi insya Allah untuk teks selanjutnya Idul Adha itu kita sudah ada 2 ekor sapi ya, insya Allah 2 ekor sapi itu yang kolektifan yang ikut 2 ekor sapi sudah ada. Nanti juga Pak Haji ya dari nasi Padang seberang pan material insya Allah akan ngasih sapi. Di depan kita, di mata kita itu sudah ada 3 ekor sapi di Masjid Jami Al Imron yang akan kurban insya Allah. Belum lagi nanti para donatur-donatur yang lain. Insya Allah 4-5 sapi tahun ini, Idul Adha tahun ini akan ada di Masjid Jami Al Imron. Doakan dan doakan. Insya Allah kepercayaan para jamaah yang telah diberikan kepada kami, dan juga bisa mengundang para donatur-donatur ke Masjid Jami Al Imron. Insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut doa penutup. Baik, mari kita sama-sama mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga perkumpulan kita ini, musyawarah kita ini menjadikan cucuran rahmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Astagfirullahalazim wa sallallahu Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu tabaraka an sahabat Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li karim 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa hasil maqasidana waghfir lana dzunubana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tahlan abwabal khair, abwabal barakah, abwabal ni'mah, abwabal rizqi, abwabal sihat, abwabal sihat, abwabal salamah, abwabal jannah. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah ya Qasifal Ham ya Farizal Gham ya Malifil Wirham Dafi'al Balai Allah Dafi'al Balai Rahman Dafi'al Balai Rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka as-sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.
Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Rohadi Sanadi selaku Ketua DKM Masjid Jami Al Imron yang baru saja terpilih oleh kita semua secara aklamasi. Tentunya ini bagian daripada nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, ini saja pada acara malam hari ini. Tak lupa saya atas nama pribadi pun Ketua Panitia dan Wakil Bapak Yusman, Bapak Ahmad, Pak Dedi, Pak Iing, dan Pak Niko selaku perwakilan daripada kepengurusan RW. Mohon maaf bila mana ada kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan ini menjadi yang terbaik buat kita semua. Sekali lagi, bila mana di kepengurusan nanti ada salah dan lain sebagainya, tolong langsung ditegur saja atau diberitahu, disampaikan dengan cara-cara yang baik hingga Masjid Jami Al Imron bisa terus berkembang, maju dan lebih baik lagi. Terima kasih kepada Bapak semuanya. Silakan nanti Ustadz Rohadi berdiri, barangkali kita akan mengucapkan selamat kepada beliau semua. Kita bersalaman, mudah-mudahan ini akan membawa kebaikan buat kita semua. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.